Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Suatu misteri iman yang agung, yang mendalam, yang dianugerahkan kepada kita. Kita setiap kali juga mengakuinya ketika kita membuat tanda salib dengan disertai ucapan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, lalu kita amini. Itulah misteri iman kita. Seringkali dalam pergaulan dengan saudara-saudara yang berbeda keyakinan, kerap kali memang timbul pertanyaan, bahkan banyak pertanyaan dari saudara-saudara kita yang non-Katolik. Mereka kerap kali juga menyudutkan iman kita dengan pertanyaan, mengapa Allah orang Katolik itu ada 3 yang disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kadang dengan pertanyaan ini kita sendiri sebagai seorang Katolik yang mengimani Tritunggal yang Maha Kudus juga menjadi bingung bagaimana harus menjelaskannya. Memang kita punya keterbatasan luar biasa sebagai pribadi manusia berhadapan dengan misteri agung Allah. Bahkan harus kita akui bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari banyak hal yang juga sulit kita pahami untuk bisa kita jelaskan. Pengalaman-pengalaman sehari-hari menunjukkan bahwa banyak hal yang memang tidak perlu kita ketahui, tidak perlu kita dalami, apalagi kita ingin mengetahui dan bisa menjelaskan segala-galanya dalam hidup ini. Kita juga tidak bisa menjelaskan, memahami bagaimana burung itu bisa terbang. Atau juga bagaimana yang kita miliki dalam diri kita ini sendiri. Dalam perut kita ini ada macam-macam yang katanya ada usus, ada ginjal, ada limpa, ada hati, ada jantung, ada paru-paru. Saya belum pernah melihat itu, tetapi saya juga percaya itu ada, tetapi tidak tahu, tidak bisa menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Dan saya tidak perlu, sejauh ini tidak mengganggu, tidak ada gangguan apa-apa cara kerjanya, juga tidak perlu tahu. Merawat cukup. Juga dalam hidup kita ini memang juga banyak hal yang sulit dijelaskan. Apalagi kata-kata kita ini terbatas sekali untuk menjelaskan pemikiran kita, menjelaskan pengalaman-pengalaman kita. Kata-kata sangat terbatas untuk menjelaskan bahkan apa yang kita pikirkan. Menjelaskan apa yang saya rasakan saja itu tidak gampang. Bagaimana menjelaskan? Misalnya, kita semua tahu ada macam-macam rasa yang bisa ditunjukkan oleh lidah kita. Ada rasa asin, rasa gurih, rasa manis, rasa pedas. Tapi bagaimana kita bisa menjelaskan dengan kata-kata apa itu asin? Bagaimana kita menjelaskan asin adalah sulit. Bagaimana kita menjelaskan rasa gurih? Sulit. Kalau rasa pedas barangkali bisa punya gambaran seperti panas terbakar. Rasa gatal, bagaimana kita bisa menjelaskannya? Tidak mudah. Kita punya kata-kata kemampuan menjelaskan yang tidak mudah.
sangat terbatas. Menjelaskan apa yang ada dalam diri kita sendiri, menjelaskan apa yang ada di sekitar kita saja tidak mudah. Apalagi mau menjelaskan Allah yang maha luhur. Mau memahami, mau membicarakan, menjelaskan Allah. Sungguh tidak mudah. Yang diperlukan dari kita adalah iman. Syukur kita dianugerahi iman, artinya dianugerahi kemampuan untuk percaya. Seperti bacaan Injil hari ini, dikatakan begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Dari pihak kita hanya diminta untuk percaya kepada Allah. Siapa Allah itu? Hari ini kita rayakan Allah Tritunggal Maha Kudus. Sebenarnya kita pun juga mengakui bahwa Allah adalah Esa, Allah yang adalah satu. Yesus sendiri ketika ditanya oleh orang-orang Yahudi pertanyaan mengenai perintah mana yang paling utama dalam hukum-hukum Yahudi, Yesus menjawab, perintah yang paling utama adalah dengarkanlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Markus bab 12 ayat 29. Allah kita Esa, satu. Tapi dalam Allah yang satu yang kita imani tersebut juga terdapat 3 pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Bagaimana hal itu bisa dijelaskan? Tentu saja tidak mudah menjelaskannya, apalagi menerangkan sebagaimana makanan atau minuman yang disebut 3-in-1. Sama sekali berbeda, kodratnya pun berbeda. Allah Tritunggal merupakan misteri. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, apa sebetulnya yang ingin kita lihat dalam perayaan Allah Tritunggal Maha Kudus? Tidak lain adalah bagaimana mau ditunjukkan adanya hubungan, relasi yang terjalin antara Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Satu hakikat 3 diri, satu hakikat 3 pribadi. Bagaimana relasi yang terbentuk adalah relasi cinta kasih, dan bagaimana Tritunggal tersebut hidup dalam kesatuan yang tak terpisahkan satu sama lain. Yang satu menopang yang lain, dan yang satu dilanjutkan dengan yang lain. Pola hidup Tritunggal seperti inilah yang seharusnya juga kita wujudkan dalam praktek hidup kita sehari-hari sebagai orang Katolik yang mengimani Allah Tritunggal. Diharapkan kita berada dalam ikatan kasih antara pribadi yang satu dengan pribadi yang lain. Hidup kita antara yang satu dengan yang lain memang berbeda-beda. Masing-masing orang dianugerahi talenta, kemampuan, tapi juga punya keterbatasan yang berbeda-beda. Mari kita juga bercermin dalam tubuh kita ini. Ada banyak anggota berbeda-beda, tapi justru masing-masing saling melengkapi dengan fungsi, dengan kemampuan yang ada. Satu dengan yang lain melengkapi, tidak mengasingkan.
Itulah gambaran bagaimana yang berbeda-beda ini dalam hidup kita akan menjadi indah justru kalau dirangkai, diikat oleh tali kasih. Dalam hidup kita akan menjadi indah meskipun ada perbedaan-perbedaan pribadi satu dengan yang lain, tetapi ada ikatan kasih. Relasi kasih inilah yang akan mendekatkan setiap orang meski berbeda sekalipun. Hal yang sangat memprihatinkan dalam kehidupan bersama kita dewasa ini adalah bahwa orang bukannya semakin menumbuhkan cinta kasih untuk membangun kesatuan, persatuan, tidak saling menjembatani perbedaan yang ada untuk membangun kesejahteraan. Yang memprihatinkan justru ada orang-orang yang menumbuhkan, memelihara, menyebarkan kebencian, semangat intoleran, semangat tidak bisa menghargai sesama yang berbeda dengan diri atau kelompoknya. Orang-orang yang merasa paling benar dan meremehkan, memusuhi orang-orang lain, justru memisahkan, membangun perbedaan yang memisahkan satu dengan yang lain. Ini bertentangan dengan hakikat relasi yang ditunjukkan, relasi kasih dalam Tritunggal Maha Kudus tadi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, Hari Raya Tritunggal Allah Maha Kudus kali ini juga semoga menyadarkan, mengajarkan kepada kita akan relasi yang harus kita bangun dalam kehidupan bersama. Saling menopang, saling peduli, saling melengkapi di tengah-tengah kesulitan bersama, saling membantu, saling menguatkan. Siapkah kita? Kapan akan kita mulai? Kapan akan kita wujudkan? Kalau semangat semacam ini yang kita tumbuhkan dalam kehidupan bersama, kita jalani bersama, maka niscaya juga akan semakin nampaklah relasi hubungan yang harmonis dalam hidup, saling mendukung, suasana menyenangkan, suasana menyatukan, mewujudkan kesejahteraan. Mari kita mohon kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, semoga roh kasih-Nya yang satu mengikat, meneguhkan, juga diberikan kepada kita untuk bisa hidup dalam semangat kasih. Dimuliakanlah Allah kini dan selama-lamanya. Amin.